Marilah kita sama-sama menyaksikan video pencalonan Pak Haji Dusanto lewat video ini. Jadi lo harus romantis. Kalau gue jagain setan ya nggak mungkin. Karena lo rumahnya di mana, gue di rumah di mana. Jadi gue nggak bisa jagain. Jadi lo berdua aja dulu solid. Nanti kapan lo datang lagi, privat lagi gue lihat. Datang lagi, privat lagi ntar gue lihat. Yang penting lo awal-awal romantis. Kedua, lo paksain selama menjalani ilmu RDA sedikit pun nggak boleh berharap. Berharap nanti kalau usahanya gede gue bisa warisin ke anak. Nggak boleh dong. Itu urusan aku kata Allah, bukan urusan kalian. Yang penting kalian jalanin, syukurin, nikmatin. Nah kita nih hati kecil, apa-apa pengen diwarisin ke anak. Kata Allah nggak bisa. Mana perusahaan yang bisa diwarisin ke anak? Boro-boro jalan. Yang ada malah nambah utang. Pada saat diwarisin sama orang tuanya, perusahaannya gede. Pas anak kelola, memang gede. Tapi utangnya juga gede. Nah karena dia niatnya mau diwarisin ke anak. Janganlah. Udah lu jalanin aja. Kalau anak memang mau, kerjain. Kalau anak memang mau, kerjain. Gitu. Kalau kita kan enggak. Kita harus gede. Kita harus gede. Kadang kalau saya lagi di tempat usaha nih Pak Haji, suka nanya WA. Laku nggak Mas? Apa? Laku nggak? Udah ada yang beli belum? Japri ke istri? Istri japri ke saya. Oh, japri ke lo? Nggak boleh. Itu namanya berharap. Saya jawabnya pasti ada yang beli. Pasti ada yang beli. Lo mesti jawabnya juga mesti pasti ada yang beli. Iya, pasti ada yang borong. Pasti ada yang datang. Pasti ada yang datang. Karena kan kita buka warung dari jam 10 pagi misalkan. Sampai jam 10 malam. Ini kita udah japrian mulu. Allah nggak kasih pembelinya. Herannya pas jam 7 malam. Sama Allah dikebut. Contohnya apa? Tadi malam gue ngirim temen gue meninggal. Tadi malam kan meninggal temen gue. Jadi tanggal 10 dia datang. Pernikahan putri gue. Datang dia ngomong. Wah, dari semua yang datang dia paling ganteng. Pakai dasi, pakai jas. Dia paling ganteng. Tanggal 10 Mei di gedung pernikahan. Tanggal 17 dia datang lagi. Ngobrol-ngobrol lagi. Tanggal 19 masuk rumah sakit. Tanggal 18 masuk rumah sakit kan, tanggal 17 hari Minggu ketemu, tanggal 18 masuk rumah sakit, tanggal 19 meninggal, tadi tanggal 20 dikubur. Nggak tahu. Makanya kan istrinya kan temen kuliah gua, sekretaris gua, jadi dia gua jodohin. Dia temen gua dari bareng. Maksud gua gini bos, bisa gak kita jangan berharap? Karena dengan lo nanya, "Pah, ada pembeli gak Pah? Udah ada pembeli belum Pah?" Itu kita pasti berharap. Udah aja pakai ilmu bodoh amat. Bodoh amat, pasti ada pembelinya. Akhirnya yang tadi malam anak yatim takziah sama kru-kru kan ada sekitar 40-an orang. Gue bilang, makan pecel lele ya. Di mana? Di Yasmin. Itu tukang pecel lele kaget sekaget-kagetnya. Makan jam 1 sekali makan 40 orang. Isuzu Eleplong, Kijang masuk semua. Sigra masuk semua makan. Coba bayangin. Kedua, tadi pagi melayat taziah lagi karena itu temen gue. Jadi gue taziah lagi sampai di kuburan. Tukang kan nguburnya jam 8 pagi. Habis jam 8 anak-anak maunya apa sayang? Bakso. Bakso apa? Bakso Pak Pur. Di mana? Di PRJ belakang Polsek Kemayoran. Ya udah. Warung bakso belum buka. Tapi mobil Isuzu Eleplong gue udah parkir tuh berdua elep. Udah parkir tuh Kijang Innova gue 2. Udah parkir tuh mobil Sigra gue tuh pulang melayat. Apa nggak heran tuh tukang bakso. Mimpi apa gue. Warung belum dibuka udah masuk 60 orang makan bakso. 60 orang. Dan bayarnya tunai lagi. Nggak kredit. Kalau kredit kan masuk ke rekening kita dulu. Ini nggak langsung tunai. Nah maksud gue. Coba lo praktekin ilmunya RDA. Apa tuh Pak Haji? Lo panggil. Alat kelamin laki-laki jual. Alat kelamin perempuan beli. Udah. Ya iya tapi gak boleh berharap. Iya saya sudah. Yang saya dengar dari YouTube nih Pak Haji ya. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah sudah.
saya lakukan Pak. Hmm. Ya. Misalnya contoh sholat. Hmm. Sholat 5 waktu. Tuh bos, kertasnya buat manggil bos. Bayangin bos, warung bakso Pur di PRJ Kemayoran, belakang Polsek Kemayoran, bukanya jam 10. Tapi anak-anak udah parkir tuh jam 9. Makan bakso, kan ini luar biasa. Jadi gue gak setuju lo nyari pembeli, tapi pembeli nyari si bos. Ya. Tuh. Caranya apa Pak Haji? Yaitu lo melakukan yang gak semua orang lakukan. Nah, jalanin apa orang yang gak jalanin. Udah itu aja. Terus kedua lo manggil bos. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari. Apa tuh? Pasti untung bersih 10 juta pasti. Lu jangan ngomong gini, pasti rame, pasti rame. Entar rame. Ya, Tapi iya pada pesennya setengah porsi karena yang makan anak-anak. Ayo. Kan kalau bisa seporsi. Udah cuci piringnya capek, makannya setengah porsi. Rame sih, rame. Yang makan cuma 2, yang lain pada ngobrol. Ih rame. Janganlah untung bersih 10 juta, untung bersih 10 juta. Untung bersih 10 juta, untung bersih 10 juta. Untung bersih 10 juta, untung bersih 10 juta. Udah itu. Nah nanti biar lo cairnya 10 miliar tunai. Lo paksain bos. Dunianya 1%. Lo kan dunianya 99% di Bali. Dunianya 1%. Biar cairnya 10 miliar. Apa Pak Haji? Lo paksa baca Qurannya harus 12 juz. Dari jam 00 sampai azan subuh. Ya dipaksa. Kalau enggak nggak bisa. Kami berdua nih udah jalanin. Memang belum semaksimal yang Pak Haji bilang itu. Kita udah bangun malam. Jam 00. Saya sebenarnya belum bukan mandi pandan. 9 lembar. Saya malah gak tidur Pak Haji. Kenapa saya gak tidur? Karena pulang dari tempat warung itu kan saya udah jam 9, setengah jam 10 baru sampai rumah. Kalau saya tidur lagi bablas gitu ya. Akhirnya saya gak tidur. Saya tungguin sampai jam 12 senyum. Ngerebus pandan buat mandi. Ya. Terus habis itu saya sholat tobat. Sholat tahajud. Ya kan sholat witir. Kemudian baca Quran. Cuma ini baca Qurannya Pak Haji. Karena saya nggak tidur lagi dari pagi bangun tidur habis subuh itu. Seterusnya itu nggak tidur. Udah jam 1, jam setengah 2 itu udah. Kalau baca Quran di sini wajib bos. Kenapa? Gue juga nggak tahu. Baca Quran wajib baru kejawab kemarin. Jadi Pak Habibie itu hobinya sholat tahajud tapi sepertiga malam. Sholat tahajudnya dia jam 3, setengah 4. Dia wudhu sholat tahajud. Tapi dia juara 3. Yang juara 1 orang Yahudi. Yang juara 2 orang Yahudi. Apa yang dilakukan orang Yahudi? Jam 00 dia mandi. Jam 00 dia baca Quran. Tapi dia gak sholat tahajud. Si orang Yahudi itu. Juara 1, juara 2. Kalau Habibie wudhu tahajud. Dia gak mandi, dia gak baca Quran Habibie. Tapi orang Yahudi baca Quran. 2. Tuh gue kejawab nih. Oh orang baca Quran pantesan rezekinya berlimpah-limpah. Gue lihat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf semalam baca Quran 30 juz. Imam Syafi'i 2 kali khatam. Wah udah kejawab. Udahlah alhamdulillah. Nah, gue paksa baca Quran. Kita kan enggak. Baca Quran kalau udah ngantuk udah selesai. Lawan. Kita kebanyakan dunianya 99% bos. Baca Qurannya 1%. Ya bisa. Saya sih baca maksa itu baca Yasin dipaksain gitu ya. Gak boleh baca Qurannya gak boleh milih-milih. Harus dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Nih bos. Tadi barusan gue kan. Waduh. Kata tamu gue gini. Ji. Di mana-mana orang kalau naik pangkat, naik jabatan itu tes. Bisa gak Pak Haji? Bisa gak Pak Haji?
orang naik jabatan tapi tidak tes. Di mana-mana orang naik jabatan tes, bos. Ada gak Pak Haji orang naik jabatan tapi nggak tes? Ada. Siapa? Mana gue tahu, ntar juga ada. Gue ngomong begitu tadi yang ngasih duit gue 100 juta tunai. Emang kenapa? Adek gue bintang 2 biar naik bintang 3. Ah gampang mah, ada lu suruh kemari aja ntar gue ajarin. Sekarang apa jabatannya? Kapolda. Ya ntar bisa jadi komjen, tenang aja bos. Ntar gue ajarin. Naik jabatan tapi nggak tes. Iya ada. Gue barusan tadi duduk sini. Ada yang japri gue jam 20.15. Alhamdulillah Pak Haji, terima kasih. Setelah beberapa bulan praktekin ilmu RDAE, hajat saya terkabul. Ini foto pas saya pelantikan hari ini. Dilantik nggak pakai tes. Hajatnya apa yang terkabul? Iya, saya ingat pesan Pak Haji pas kemarin privat gabungan. Jangan ngarep, tapi yakin pasti terkabul. Coba lu baca dulu, bener gak nih gue ngomong? Ibu pegang. Baca pakai mic bu, biar denger. Nih nggak apa-apa. Coba ibu baca nih pakai mic. Duduk situ biar suami kebaca. Bener gak? Baca. Coba baca. Yang kencang pakai mic. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Setelah beberapa bulan praktekin ilmu RDAE, hajat saya terkabul. Ini foto pas pelantikan hari ini. Dilantik nggak pakai tes. Hajat yang terkabul. Iya sih, iya saya ingat pesan Pak Haji pas kemarin privat gabungan. Jangan tapi yakin dan pasti terkabul. Tuh, jangan ngarep bos. Di mana-mana kita ngarep komjen dari bintang 2 Irjen Pol. Pasti komjen. Ngarep letnan jenderal dari mayor jenderal. Pasti letnan jenderal kalau ilmu RDAY. Nah lu juga begitu. Pasti cair 10 miliar. Pasti. Pasti cair 10 miliar. Pasti. Tapi lo paksain. Nah, nanti lo praktekin privat lagi yang kedua. Paksain privat lagi yang ketiga. Paksain privat lagi yang ketiga. Paksain privat lagi keempat. Saya maunya lo harus cair 1 triliun. Minimal bertahap. Kalau yang kemarin sih yang 18 kali ya. 18 kali. Cair 1 triliun. 2. Ada tamu RDAY. Dia dapat dapur MBG. Di mana-mana dapat 1. Dia langsung dapat 3. Ini sekarang dapat lagi 20. Jadi totalnya dapurnya dia 23. Gue gak mau dapur 1. Kalau dapur 1 belum bukan pasien gue. Gak level gue pasien 1. Maksud dapat dapur 1. 1 juga udah untungnya lumayan Pak Haji. Sekitar 143 juta. Ah gak mau gue. Ngapain untung 143 juta. Minimal 500 juta sebulan. Berapa? 3 dapur MBG. Alhamdulillah tuh bos. Apa yang dilakukan? Ya sama kayak tadi gue ajarin. Nah ini juga begitu. Jadi lo nanti punya dapur MBG, punya restoran, punya catering. Gitu. Kan kemarin bilang gini. Kata anak gue. Pak itu tamunya yang diundang berapa Pak? 4.000. 4.000. Iya gak apa-apa emang kenapa? Bayar restorannya. Cateringnya. Pasti habis ludes. Gak mungkin gak. Bener tuh bos. Cateringnya segitu banyak habis ludes bos. Lo pakai catering apa Ji? Alphabet. Catering Alphabet. Pesan makanannya. Gitu. Gak ada sisa-sisa tuh. 4.000 palingnya minimal 8.000 Pak Ji. Iya. Gue ngundang 4.000. 4.000. Bayar cateringnya hampir 958 juta. 958. 1 miliar kurang 40 sekian juta perak. Tapi kan enak bos. Yang kemarin gue pesen di Alphabet. Kok Pak Haji tahu? Ya kan gue sering makan di kondangan. Gue jajal dulu dong kartu namanya mana nih yang enak. Oh ini biasa dipakai sama istana. Oh iya oke. Nah maksud gue nih bos.
Nanti makanan lu juga pasti ada yang ngetes. Akhirnya lu dipakai lah di catering, dipakai lah di catering. Yang sekali pesen kan tamunya banyak, gubuk-gubuk. Pakailah menu lu. Caranya proses. Iya. Kita kebanyakan apa? Protes. Mana nih gue udah meraktekin ilmu RDI kok belum kelihatan yang gede-gede. Yang kecil-kecil aja nggak disyukurin lu minta yang gede-gede. Yang kecilnya dulu dong. Ya, tadi juga saya kasih tunjuk istri di mobil tuh. Eh. Baca nih saya bilang. Apa? Semua perlu proses, bukan protes. Iya. Kan ada tulisannya. Semua butuh proses, Bukan protes. buat protes. Kalau kita kan protes. Kapan ya Pak kita gedenya ya? Jangan, nggak ada. Proses bos. Emang pohon durian ujuk-ujuk bebuah. Tanam dulu. Belum disiramin pupuk. Belum bunganya rontok. Ya kan kita nyari lagi pupuknya yang mana bunganya nggak rontok. Tapi lama-lama kan kita jadi konsultan pohon durian. Alhamdulillah. Nanti lo jadi konsultannya restoran, manajemennya catering, perusahaan pakai lu pastilah begitu. Tapi lu bantu gue nggak boleh berharap. Jalanin, syukurin, nikmatin. Nah, gitu. Terus apa lagi bos? Iya. Yo, ibu nanya langsung boleh, bapak nanya, bapak ya, wakilin ibu boleh. Bilang nih ruko ini kan kita harus bayar sewa bulanan nih Pak Haji. Jadi milik dong. Justru itu saya bilang nih harusnya jadi milik. Ibu colek alat kelamin ibu tempelin di tembok. Jadi milik. Colek jadi milik. Colek jadi milik. Kan udah ada tuh restoran yang di Jakarta Barat kan tuh. Alhamdulillah. Dari harganya 7 miliar dia bayar cuma berapa miliar kan. Udah gitu bisa dicicil lagi. Kan jadi milik. Restoran di Jakarta Barat. Colek. Namanya gratisan. Ya kalau boleh berharap. Gitu. Lakukan saja gitu ya. Tanpa harap. Iya. Gantian aja. Ibu dulu boleh. Bapak dulu boleh. Bapak yang sempat bapak. Ibu. Boleh. Kan suami istri. Itu aja bukan suami istri. Pacaran. Bisa. Kalau nggak pacarnya sih. Yang lakinya nggak perempuannya bisa. Maju bos. Allah tuh maha bijaksana bos. Nggak usah harus kita nikah dulu baru punya ruko. Allah kan maha pengasih dan penyayang. Jalannya ada aja. Terus apa lagi? Yang bos anggap sulit. Saran gue sih mendingan yang 10 miliar dulu cair. Ya, bos paksain dulu baca Quran. Pastinya bertahap aja. Iya. Bertahap dulu nih. Kalau satu udah dapat kan otomatis beberapa di bawahnya selesai. Nah, yang berikutnya itu tadi saya bilang anak. Lo bisa gak baca Quran nggak milih-milih? Jangan milih-milih. Jangan Yasin, jangan milih. Jadi baca dari awal. Saya belum lancar sih Pak, tapi nggak apa-apa. Beli Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya kan ada. Iya. Alif Lam Mim boleh. Alif Lam Mim dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin aladina terus begitu. Nggak boleh milih. Kenapa nggak boleh milih? Karena di Al-Qurannya udah dipandu bacanya secara tartil. Iya. Nah, jadi nggak boleh urut, nggak boleh. Harus cepat bos. Ji, kira-kira gue kapan Ji? Ya, sebulan ini deh kalau bisa mah. Tapi gue berat Ji. Ya udah, sambil lu baca Quran, sifat 18 nggak boleh dilanggar. Mana kertas 18? Nah, ada berapa sifat yang masih nempel di suami, yang masih ada yang ada di istri? Sifat 18 masih ada yang nempel. Di suami berapa, di istri ada berapa? Coba kalau gue boleh tahu. Di bapak ada berapa tuh sifat 18 yang masih nempel di bapak bu? Kalau boleh tahu. Yang bisa nilai bapak yang cuman ibu, yang bisa nilai ibu bapak. Jadi silang. Ada berapa? Yang ada di bapak bu, sifat 18 yang ada di bapak, di jiwa, di hati bapak, di kepribadian bapak ada berapa bu? Komen ya kadang komen masih. Sekarang gede komen apa gede hajat bos? Hajat. Nah makanya udah mulai nggak boleh komen. Komen itu maksudnya bukan mempertanyakan kenapa saya begini, itu komen ini. Komen istri saya. Makanya saya diomongin. Enggak. Emang saya salah. Iya. Ya saya komennya tuh ngasih tahu sebenarnya Pak Haji. Nggak boleh.
Nggak boleh. Sekarang dia ngucap atau dia melakukan kesalahan udah seizin Allah belum? Udah Kan udah terjadi. ya saya cuma mau awalnya saya komen cuma mau ingetin ini Pak Haji nih. Ingat tuh 18 kan kita udah punya nih Pak Haji 18 ini nih. Ya kan di HP juga ada gitu kan kalau lihat-lihat nih. Jangan Nggak boleh. Jangan cemburu. Nggak boleh. Nggak boleh. Mulai sekarang nggak boleh. Biarin aja Pak Haji ya. Diamin aja. Biarin aja. Nggak boleh. Biar berubah sendiri lah ya. Iya betul. Bos tinggal nilai aja. Oh iya. Bos udah nggak boleh komen. Padahal dia udah tahu nih ilmu 18 tapi dia bisa bikin kesalahan. Udah bos diem aja. Kadang ditanya sama Allah, gede hajat apa gede komen? Gede hajat Allah. Ya udah jangan dikomenin. Tapi dia berbuat salah. Udah biarin nanti gue yang rubah dia, bukan kalian yang rubah istri, bukan suami yang rubah istri, tapi saya sebagai Allah yang rubah. Oh ya udah. Kepancing jengkel. Sekarang gede kepancing jengkel apa gede hajat? Gede hajat Allah. Ya udah jangan kepancing jengkel. Tapi dia bikin jengkel mulu. Emang yang namanya karyawan blow on. Emang begitu. Oh iya. Ya itu. Memang kalau jengkel kadang-kadang Pak Haji saya suka kesel juga sama karyawan gitu. Nggak boleh. Kalau dia pinter pasti dia jadi kepala bank BCA. Tapi karena dia blow on jadi chef, jadi tukang masak, jadi pelayan. Nggak boleh. Nah begitu. Jadi bos lihat lagi apa nih. Oh ya gue lagi punya sifat. Jadi ibaratnya nih bos, kalau kita muslim nih bos. Kita banyak pantangan kalau udah mau haji atau mau umroh. Jadi kalau kita udah pakai baju ihram, kita nggak boleh sembarangan. Kalau kita bikin kesalahan bayar dam. Misalkan ada nyamuk, kita mau matiin nih, oh bayar dam.